kembali lagi kita harus sejenak mengubur mimpi kita, mengubur mimpi untuk ikut ajang Piala Dunia. Kita sedikit menunda waktu, mungkin waktunya memang belum tepat untuk kita ada di ajang besar sepak bola itu. Ya, banyak yang bilang Indonesia gagal menjadi tuan rumah gara-gara menolak Israel. Dan ya betul, itu alasan kenapa Indonesia digagalkan atau dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya sedih guys, sedih banget, karena kesempatan kita untuk timnas kita untuk tampil di hajatan sepak bola terbesar itu harus sejenak kita tunda. Ya gue ingin bahas beberapa masalah di dalamnya. Yang pertama, banyak yang bilang jangan gabungkan sepak bola dengan politik. Tapi mau gimana pun kita tinggal di negara yang apa-apa disambungkan dengan politik. Menurut gue fair aja ketika sepak bola digabungkan dengan politik, tapi yang konotasinya positif bagi gue. Contoh ketika ada satu paslon atau ingin kampanye politik lewat sepak bola dengan cara membangun fasilitas, dengan cara membangun tim, dengan cara mensupport timnas, itu mungkin konotasinya positif dan gue akan senang-senang aja itu, karena nggak ada yang dirugikan di sana. Ya kan, dalam segi politik mereka dapat suara dan kepercayaan rakyat. Ada yang kita tahu sendiri kalau Indonesia, bahkan dunia, sepak bola merupakan olahraga yang paling populer di sana gitu kan, dan pasti akan banyak suara yang mensupport ketika paslon itu mensupport sepak bola. Ya terbukti kemarin ada beberapa kepala daerah yang tidak mensupport berjalannya Piala Dunia dengan cara menolak Israel, dan mereka langsung dihujat oleh para warganet. Nah, itu kan membuktikan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang populer dan seakan-akan mereka kehilangan hiburan gitu guys. Ada beberapa kerugian yang gue pikirkan. Yang pertama, dari segi olahraga, meskipun gue yakin ketika timnas ikut Piala Dunia U20 ya kemungkinan untuk juara mungkin 20% kalau kita lihat dari kekuatan tim yang sekarang. Tapi kan kita tidak tahu apakah Sintayong sudah punya taktik-taktik gitunya untuk main di Piala Dunia, dan kita belum tahu. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan sebelumnya, mungkin kita masih kalah dalam segi permainan oleh tim-tim Eropa. Tapi kita kehilangan momen di mana pemain-pemain kita bisa belajar. Ya, ketika kita ada di ajang dunia, apalagi Piala Dunia, itu adalah momen di mana pemain-pemain, apalagi U20, itu adalah pemain muda, dan emang waktunya mereka untuk belajar. Itu mungkin mereka bisa lihat dari gaya permainan orang-orang Eropa atau negara-negara dengan sepak bola yang maju. Mungkin mereka bisa lihat dari kegiatan, mungkin mereka bisa lihat dari kedisiplinan atau apapun itu. Mereka pasti akan belajar sesuatu, dan itu baik untuk sepak bola Indonesia ke depannya gitu. Yang kedua, dari segi finansial negara, karena proyek ini udah dibangun dari tahun 2020 atau 2021 gitu, gue lupa. Banyak stadion yang direnovasi untuk persiapan, banyak ya itu venue terutama itu banyak renovasi, dan itu mengeluarkan biaya yang nggak murah dari negara, dan itu akan jadi sia-sia. Nggak 100% sia-sia, karena ya itu bagus untuk
stadionnya karena dirawat dan direnovasi menjadi lebih baik. Tapi kan tujuan utama mereka ya untuk mendapatkan untuk persiapan di Piala Dunia tersebut. Meskipun gagal, tapi ya gimana lagi. Yang ketiga, dari segi pariwisata. Keuntungan dari Piala Dunia bukan dari segi sepak bola aja, tapi dari segi pariwisata. Karena banyak turis-turis mancanegara atau penonton-penonton dari negara lain, supporter-supporter dari negara lain yang ingin datang ke Indonesia. Nah, biasanya mereka juga ingin berlibur di negara kita. Nah, itu juga bisa untuk menambah pemasukan dari segi pariwisata kita. Kita bisa mengenalkan budaya kita, kita bisa mengenalkan betapa indahnya alam kita dan lain sebagainya. Gitu. Ya, ada satu lagi mungkin dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi ini maksudku dari segi UMKM mungkin. UMKM sekitar stadion, ketika ada event besar, bukankah mereka akan sangat terbantu? Ketika mereka membuka stand, ketika mereka membuka gerai apapun itu, mereka pasti akan terbantu dengan adanya event besar ini. Dan itu bisa menjadi tambahan penghasilan mereka. Ya, tapi itu masih sebuah mimpi kita. Dan sangat disayangkan Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 untuk tahun 2021 ini. 2022 atau 2021 ya, kayak itu. Tapi untuk tahun ini. Tapi ya semoga di lain kesempatan kita masih bisa, entah itu kita menjadi peserta dari jalur prestasi, atau kita bisa menjadi tuan rumah suatu saat nanti, begitu. Dan ya, sangat amat disayangkan kegagalan tadi, mimpi-mimpi yang tertunda tadi hanya dikarenakan penolakan dari satu peserta Piala Dunia U20 gitu. Ya, kita tahu sendiri yaitu negara Israel. Gue heran, tapi gak heran banget gitu. Karena yang tadi gue sampaikan pertama, ya karena sepak bola adalah olahraga yang populer di dunia gitu. Jadi gak heran ketika pasti akan dihangati oleh isu-isu lainnya gitu. Karena kalau kalian lihat, kalau alasannya karena atlet Israel gitu. Israel itu kayak dia juga ikut Olimpiade. Ada beberapa atlet Israel yang ikut serta di Indonesia baru kemarin juga, di tahun ini juga, di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan. Dari cabang olahraga badminton, terus dari cabang olahraga sepeda. Dan itu menjadi masalah karena ya mungkin tidak merendahkan, dalam maksud merendahkan, tapi ya mungkin olahraga itu tidak terlalu populer di masyarakat gitu. Atlet Israel dia bertanding dengan tenang, tidak ada gangguan, gak heboh. Tapi kenapa sepak bola begitu heboh? Ya tadi ya entah apa kalian mungkin punya alasan lain, tapi bagi gua karena cabang olahraga ini sangat populer gitu. Bahkan yang gua heran, Menteri Dubes Palestina itu datang ke Indonesia dan mereka bilang mereka mengizinkan. Itu nggak ada hubungannya nggak membuat Palestina berpikir bahwa Indonesia mengkhianati Palestina. Enggak, buktinya dubes mereka itu
support gitu loh. Karena mereka tahu ini bisa membantu Indonesia untuk mengembangkan negaranya gitu. Kenapa harus ditunda-tunda, kenapa harus dihalang-halang ya. Tapi pun bagaimana lagi ya, dari kemarin ada tekanan dari partai politik, ada tekanan dari pemimpin daerah, belum lagi dari ormas dan lain sebagainya. Mereka menolak kedatangan dan ya FIFA mungkin mempertimbangkan itu dan akhirnya mereka mempertimbangkan dan mereka membatalkan gitu. Tapi ada sedikit kabar gembira, nggak tahu ini masih kabar burung sih, gue belum tahu karena belum divalidin sama FIFA katanya. Dan semoga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 untuk menggantikan tuan rumah sebelumnya, jadi tukar guling gitu. Tapi gue belum tahu apakah kabar ini benar atau tidak. Ya semoga saja benar, karena agar tidak terlalu sia-sia gitu. Dan yang adik-adik kita U17 itu bisa belajar sepak bola dari negara lain dan belajar dari pengalaman mereka. Ya mungkin segitu aja bacaan gue, jangan bangun tidur gue. Ya, kalau kalian punya komentar silahkan tinggalkan komentar, mari kita berdiskusi. Ya gue tutup video ini. Untuk kalian, tolong ketika kalian mendukung bangsa lain, jangan lupakan kalian mendukung bangsa sendiri terlebih dahulu. Karena ketika bangsa kita kuat, kita bisa membantu bangsa itu. Ya, kita bisa membantu bangsa itu dengan kekuatan yang kita punya. Ketika negara kita berkembang, negara yang kita bantu akan lebih senang karena kita mempunyai power yang lebih kuat dari sebelumnya. Sekian dari gua Nibras. See you next video.